Enggak sih. Kata jantung kirinya, aku stop dulu ya, aku lagi sakit, mati kita. Iya. Jadi sampai kita mati itu dia tetap menemani sampai berakhir lah, baru dia berhenti. Nah, makanya saya bilang organ paling setia. Selamat sore Tribuners. Lama nggak duduk di sini. Habis setelah kita 16 narasumber kemarin ya. Iya, setelah 16 jam nonstop Non-stop kita live streaming ya, iya. dengan 16 narasumber inspiratif Wah, di luar Batam. Iya, dan kita undang lagi narasumber lagi yang inspiratif nih hari Inspiratif ini. lagi. Nah, memberikan kita inilah insight-insight baru nih. Iya, oke. Ada siapa Mas Iya, Danang? selamat datang Dr. Afdal. Dr. Afdal. Terkenalnya panggilannya Dr. Afdal. Dr. Afdal. Iya. Kalau panjangnya Dr. Afdalun. Hakim. Hakim. Iya, terus belakangnya biasanya dokter tuh ada ini. Iya, panjang banget. Ini dokter apa nih? Kita harus pasti ini. SPJP VH gitu. Yang pasti dokter ini adalah dokter. SPJP itu kepanjangannya spesialis jantung dan pembuluh darah, kayaknya konsultan. Oh, terus VH ada lagi itu VH. Fellowship Indonesian Heart Association. Oke. Oke. Ada lagi Fellowship Asian College Cardiology. Nah, Oh, jadi dokter ini adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Tepatnya Ya, begitu ya, Dok? ya. Ya, jadi Oke. dokter ini juga sekaligus Direktur direktur rumah sakit RSBP. Iya. Itu bahan barunya. Jadi kalau ngomongin soal jantung, ada saudara, ada orang tua, ada apa, spesialis dokter jantung ya, Dokter carilah Afdal. dokter Afdal. Oh, kok Yes. kita mau promosi? Nggak apa-apa, padahal dokter nggak boleh promosi. Nggak usah promosi. Dokter mungkin bisa diturunin. Ya, Dok, boleh biar- turunin, Dok. nggak apa-apa, Dok. Kita tetap pakai masker Ya, ya di sini. ya, Biar lebih jelas karena kita akan membahas seputar jantung. ya. Teman-teman yang lagi nonton, ini kan live kan? Ya. Ya, kalau punya saudara, punya orang tua, ya, punya tetangga yang Ini kelihatan nggak? Oh, nah, kelihatan ya. Kelihatan. Yang Kelihatan. Oke, punya penyakit jantung, gejala penyakit Nah, jantung, bisa. tolong harus nonton nih, Ya. ya. Dan nanti bisa nanya ya. Bisa langsung nanya di komen aja. Mm-mm. Nanti kita akan sampaikan ke dokter langsung gitu. Sampai dokter langsung. Kenapa kita angkatnya jantung? Karena hari ini tepat dengan Hari Jantung, Jantung Dunia. World Gitu ya? Heart Day ya. Yes, itu dia. Oke, dokter. Ya, langsung aja kita tanya nih. Ya, Mm-mm. dok. Jantung ini penyakit apa? Gejala-gejala penyakit jantung ini apa sih, dok, sebenarnya? Jadi bicara jantung, Anda bicara organ yang paling setia di tubuh Anda. Iya. Kenapa saya bilang setia? Oh, bukan hati ya, Dok? Kalau tangan Anda sakit, patah lah katakannya, sudah enggak ya? Pasti Anda istirahat tangannya, tangan kanan, tangan kiri bisa bekerja kan? Iya. Mata kanan sakit, mata kanan tutup, tangan kiri bisa bekerja. Telinga kanan sakit. Tapi kalau jantung kanan Anda atau jantung kiri Anda serangan, apa boleh jantung kanannya stop dulu? Enggak sih. Kata jantung kirinya, aku stop dulu ya, aku lagi sakit, mati kita. Iya. Jadi sampai kita mati itu dia tetap menemani sampai berakhir lah, baru dia berhenti. Nah, makanya saya bilang organ paling setia. Oke. Jadi kalau tanya apa itu penyakit jantung kan, banyak banget, luas banget. Tapi pada kali ini kan sesuai temanya mengenai henti jantung ya. Jantung. Kalau saya boleh, penyakit jantung itu ada yang namanya penyakit jantung gangguan listrik. Namanya gangguan listrik jantung. Jadi jantung itu ada masalah PLN itu. Jadi kayak ada PLN itu. Kalau dia korslet, berhenti tok gitu ya. Itu gangguan listrik. Listrik jantung. Ada kelainan jantung, gangguan daripada karena darah tinggi. Oke. Jadi penyakit jantung darah tinggi karena hipertensi lama tiba-tiba gangguan jantung. Itu bisa. Ada namanya penyakit jantung koroner. Ah, Ya, juga sering ini didengar kayak ya. pipa-pipa ini koroner nih. Ada leading-leadingnya. Nah, itu. Kemudian ada kelainan jantung infeksi, ada kelainan jantung bawaan lahir, ada kelainan jantung karena gangguan otot jantung ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada segmen ini nanti kita fokus pada penyakit jantung koroner saja. Karena yang sering mengalami henti jantung itu adalah jantung koroner. Koroner. Oke. Gejalanya itu seperti apa, Dok? Maksudnya kalau jantung koroner itu apa ya? Gejala atau tanda-tandanya orang ini itu Tanda-tandanya, apa? iya. Jadi gini, orang awam tuh paling sering mengeluh, aduh saya sakit dada, Iya. ya kan? Kanan atau kiri? Mau kanan kiri bukan bilang, aduh nyeri dada, apakah saya jantung apa enggak gitu kan? Iya, benar. Ya kan, itu pertanyaan masyarakat kan? Iya. Aduh saya kadang telepon, dok saya ada nyeri jantung nih di kiri nih, apakah saya jantung koroner? Yang ditakutin oleh orang awam ketika nyeri dada, ini bisa nggak berhenti mendadak?
Berarti nggak serangan mendadak. Tiba-tiba itu jantung koroner yang paling takutin. Kalau kita bicara kematian mendadak, kalau dengar ada orang meninggal mendadak, sudden death. Sudden death itu mati mendadak, meninggal mendadak. Kemungkinan besar orang itu mengalami sudden cardiac death. Artinya serangan mati mendadak karena jantung. Sudden cardiac death ini paling banyaknya apa? Biasanya ada hubungan dengan jantung koroner. Oke. Jadi kalau ada orang meninggal mendadak, kemungkinan besar itu koroner. Kalau Walaupun kemungkinan ada, besar. ada sebab lain, contohnya gangguan listrik jantung bisa bikin. Tapi paling banyaknya statistik itu adalah jantung koroner. Makanya kalau kita dokter jantung dengerin angin duduk kan ya, orang Jawa bilang ada angin duduk. Angin duduk itu sebenarnya manifestasi jantung koroner. Itu kan duduk meninggal gitu. Apalagi duduk aja udah bahaya, apalagi kalau dia berdiri ya. Angin tuh kalau duduk aja udah bahaya. Apalagi kalau anginnya berlari gitu kan. Bahaya lagi. Ya soalnya ada kejadian banyak kan kalau yang di Facebook atau di sosmed itu orang lagi lagi sholat terus meninggal, pingsan meninggal. Angin duduk. Ya. Itu angin duduk. Angin duduk ya. Katanya orang awam bilang angin duduk. Saya kaji-kaji jantung koroner maksudnya. Jantung koroner sama serangan jantung sama, Dok? Kalau serangan jantung tuh banyak penyebabnya kan. Tadi saya Serangan bilang jantung jantung. listrik jantung, darah tinggi, jantung. Itu serangan jantung. Katup jantung, saya belum bicara katup jantung, jantung bawaan, macam-macam tadi. Salah satunya jantung koroner. Gitu. Oh, salah satunya, oke. Yang ditakutin ya itu, ditakutin pejabat, ditakutin orang awam. Kalau gagal jantung beda lagi tuh. Gagal jantung tuh akibat daripada kelainan jantung nih, akhirnya gagal jantung. Gagal fokus. Akibatnya. Gagal fokus, gagal jantung. Iya. Ini gagal jantung. Iya. Jadi kalau ditanya jenis-jenis penyakit jantung tuh banyak sekali ya, Dok ya. Jadi orang awam tahunya kan hanya berapa, tahunya jantung koroner yang ditakutin. Memang yang paling ditakutin orang banyak. awam itu adalah jantung koroner. Kenapa? Dia bisa meninggal mendadak, tiba-tiba itu. Kemarin baru habis ketemu loh saya sama si A, tapi pagi ini dilapornya meninggal. Baru kemarin habis lagi main tenis loh, lagi bla bla, lagi pidato loh, lagi ngomong loh, lagi membaca disertasi loh di depan audiens, di depan penguji, meninggal mendadak. Itu memang begitu seringnya penyakit jantung itu. Memang sering kali tiba-tiba dan sering juga tidak ada keluhan sebelumnya. Itu yang ditakutin. Iya. Oke, Itu nanti kita tanya. dibahas tuh, Kita bahas itu. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Wah, cek. Setelah pesan-pesan berikutnya. Gak ada pesan-pesan. Elaborasi. Dok, kalau misalnya penyakit jantung tuh memang dia dari bisa turunan. Ada riwayat model kayak turunan gitu kan. Makanya kita tanya di dalam faktor risiko kita bilang risk factor. Risk factor kardiovaskular penyakit jantung itu apa saja? Salah satunya adalah apakah ada family story. Kenapa? Memang penyakit jantung, khususnya penyakit jantung tertentu ya. Contohnya jantung koroner tuh ada riwayat family story memang. Riwayat keluarga, bapaknya atau ibunya atau abang-abangnya atau saudaranya ada sakit jantung koroner. Besar kemungkinan dia bisa mengalami jantung koroner. Ada lagi penyakit gangguan otot jantung ya, kita bilang hipertropik kardiomiopati yang sering terjadi pada atlet-atlet yang meninggal muda-muda. Iya, pemain bola itu dia mempunyai penyakit itu. Nah, itu diturunkan juga. Hipertensi diturunkan juga. Iya. Nah, ini yang hipertensi turunan. Mengapa tadi tanya kan apakah ada faktor turunan? Ya ada memang. Ada. Tapi tidak semua. Kalau kelainan katup jantung nggak diturunkan, umumnya kan didapat atau karena proses usia tua, ya. Ada kelainan jantung bawaan lahir kan, itu saja turun juga, ya mungkin. Waduh, ini jadi ngingetin orang rumah harusnya nonton ya. Ya, mumpun orang rumah nonton nih. Harus nonton ini, penting banget. Penting banget ya. Belum lagi cerita COVID nanti ya, lebih seru lagi tuh. Iya, soalnya kalau konsultasi ke rumah sakit nanti ada tagihan, kalau ini nggak usah. Kita lama lagi di sini. Kalau buat ininya hostnya nggak bayar. Spesial nih dokter nih ya. Dok, kalau kayak sering-sering nih dokter Abdal nanti setiap minggu sekali nih ya. Itu siap. Nggak siap. Biar orang Batam, orang Kepri, ini online ya, seluruh dunia, seluruh Indonesia bisa nonton ya. Seluruh dunia ya. Sampai ke Brasilia ini. Lucu juga dokter ini. Iya. Dok, yang bisa beresiko kena jantung itu seperti apa, Dok? Nah, kalau kita tanya risiko berarti Anda bicara risk factor. Faktor risiko. Tidak semua kabar baiknya tuh, tidak semua orang sakit jantung. Waduh. Bisa tidak semua. Walaupun jantungnya berbahaya, kita dengar mengerikan ya, tiba-tiba nggak ada keluhan sebelumnya, bisa meninggal mendadak. Nah, apakah semua orang berpotensi
kena serangan jantung koroner ya. Enggak ternyata. Kabar baiknya tuh, kabar baik. Jadi kalau ditanya siapa gitu yang punya risiko. Yang berisiko, ya. Nah, ada kita kenal namanya main respecter. Artinya orang yang utama nih. Orang yang hipertensi. Itu risikonya tinggi. Kalau nggak terkontrol. Kalau tidak ada kata tambahannya. Kalau tempatnya takut semua orang hipertensi. Iya. Jadi saya membawa bencana ini. Jadi kalau dia hipertensi terkontrol, dia sama kayak orang normal. Oke. Jadi yang main respector tuh utama itu hipertensi. Kalau nggak terkontrol. Kemudian orang perokok. Ini banyak perokok pasti ini. Tolong didengarkan. Kemudian kolesterol tinggi. Kemudian Aman. diabetes sekarang ya. Obesitas, family story. Ya, yang tersinggung ya obesitas tadi. Dokter malah membuat penekanan ya. Gimana sih? Iya. Enggak ada aman-aman. Iya. Jadi itu faktor respector. Banyak lagi sebenarnya respector lain yang sebenarnya ada bermunculan akhir-akhir ini. Usia? Kan sekarang banyak tuh anak-anak muda itu. Usia salah satu ya. Tapi itu bukan main respector. Oh. Kalau usia tua kalau nggak ada faktor tadi nggak apa-apa. Nggak apa ya. Banyak orang usia 80 tahun tenang-tenang aja jalan. Pasien saya 83 tahun masih bisa olahraga ya. Ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan tadi saya ulangi lagi. Rokok ya. Mau aktif mau pasif bahaya ya. Kemudian hypertension, kemudian dyslipidemia, kolesterol, kemudian diabetes, kemudian ada riwayat family story, obesitas, sedentary life, orang yang jarang beraktivitas, jarang bergerak, orang yang duduk terus main komputer terus, nonton TV sinetron, drakor terus itu. Seharian nonton drakor ya kan? Yang drakor dari pagi sampai malam tuh. Nah itu drama Korea baru tahu. Saya baru tahu apa tuh drakor, drama Korea. Oh, drakor. Saya jarang nonton TV soalnya. Iya. Dia tapi kalau dibilang orang yang kena jantung nanti yang kebanyakan cowok gitu. Bener nggak semua ya kan dok? Ternyata wanita lebih banyak serangan jantung. Oh, faktanya gitu ya dok ya? Itu kabar dari World Heart Day-nya begitu. Menurut World Heart Foundation, Federasi Jantung, World Heart Federation, laporan 2-3 tahun yang lalu, orang mengira bahwa laki-laki yang banyak serangan jantung. Ternyata sekarang leadingnya adalah wanita. Cuman tak terberitakan karena lebih banyak laki-laki kasusnya yang terexpose laki-laki. Ya, terexpose. Padahal banyak wanita sekarang. Karena public figure kebanyakan laki-laki yang banyak itu. Ada satu suaminya bintang film atau penyanyi terkenal kan. Iya, betul. Gara-gara itu saya bicara kemana-mana mengenai henti jantung tuh. Ya, karena COVID berhenti saya. Saya waktu itu saya lagi sedang gencar-gencarnya mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana menghindari serangan jantung mendadak usia muda. Kayak kan si suaminya kan usia muda kan, usia muda. Olahraga kok bisa serangan jantung iya, gitu. Saya bicara itu kemarin tiba-tiba COVID nggak jadi, saya berhenti, saya stop. Sekarang saya bicara di sini sekarang. Nah itu kenapa tuh dok? Iya, kelihatan sehat ya. Kelihatan sehat ya. Habis olahraga aktif. Aktif. Itu ada lain lagi. Jadi serangan jantung usia muda itu penyebabnya apa saja? Salah satunya listrik jantung tadi. Oh listrik jantung. Yang kedua tadi koroner. Kemudian yang ada gangguan otot jantung saya bilang tadi, ada penebalan otot jantung di saluran keluar jantung. Nah, yang saya bilang hipertrofi kardiomiopati. Nah itu bisa diturunkan. Nah ini kadang-kadang nggak terdeteksi pada orang muda. Pernah dengar atlet pemain bola tiba-tiba meninggal mendadak? Iya pernah. Berapa kali banyak itu tuh kan kasus semacam ini. Ya dia bukan hipertensi, biasanya itu sudah pasti terdeteksi mereka. Biasanya yang agak kurang terdeteksi yang gini-gini, yang nggak ketangkap. Gangguan listrik jantung yang nggak kebaca gitu, nggak ketahuan. Apa memang nggak ada tanda-tanda maksudnya sesak napas atau kadang-kadang nggak bisa juga. Itu gangguan listrik jantung, ya bisa dadakan terjadinya itu. Terus kalau ini dok, ada kan kalau di film-film tuh sering, misalkan dia stres karena mungkin tiba-tiba ada masalah di keluarganya tuh, atau dia terus kayak panik terus dia gitu. Nah itu apa dok? Ada kan dia gitu? Itu bukan karena paniknya, dia stres itu memicu namanya hormon adrenalin. Tubuh kita ini kalau kita stres akan keluar hormon adrenalin yang dipicu oleh yang diproduksi oleh ada hormon di otak kita yang dihasilkan oleh karena situasi itu kita takut, kita cemas, kita stres, itu keluar hormon adrenalin ya. Kemudian hormon ini kalau dia dipicu dia keluar tuh begitu ya, kemudian jantung kita cepat, karena kita naik. Nah ini akan memicu jantung yang sudah ada kelainan sebelumnya. Tentu ada kelainan sebelumnya.
faktor cemas, takut, kita stres itu kan sebagai faktor presipitasi atau faktor pencetus. Kenapa? Faktor Kalau kita pencetus. tegang cemas itu kita mengeluarkan hormon adrenalin namanya. Adrenalin ini memang dibutuhkan tubuh kita. Kalau kita lari itu akan adrenalin, maka jantung kita nggak bisa cepat-cepat, capek kita. Tapi kalau dia produksinya berlebihan, dia akan memicu, ya bisa memicu yang orang yang dari kelainan jantung sebelumnya tadinya tenang-tenang terpicu dia serangan. Berarti kalau kan sekarang akhir-akhir ini kan banyak fenomena psikosomatis gara-gara pandemi, orang banyak stres, banyak panik apa. Itu salah satu juga pencetus, Ya, Dok. Itu nanti psikosomatis ini. bicaranya itu juga nanti dia akan mengeluarkan hormon-hormon tadi nih, kortisol, kemudian hormon adrenalin. Ini memang negatif negatif kepada tubuh kita. Iya. Apalagi kalau orang sudah ada gangguan sebelumnya. Makanya nanti kita bicara tentang COVID, orang-orang yang punya faktor risiko tertentu, maka risiko kematian lebih tinggi. Tapi next kita bicaranya. Suka misterius dokter. Bikin penasaran. Dok, Kalau penasaran nanya aja nanti di situ. Dok, ada lagi istilah GERD ya. Nah, itu ada hubungan apa, sama nggak sih dok sama jantung ya? Serangan Jadi jantung. GERD itu kan kepanjangan gastrointestinal reflux disease. Ya. Jadi ada suatu cairan dari lambung dia balik ke atas. Ya. Jadi cairan lambung Asam asam lambungnya naik ke atas. Nah, dia bisa memberikan keluhan mirip serangan jantung. Mirip. Ya, nyeri dada juga, panas dadanya. Orang jantung koroner serangan kayak gitu juga. Oh. Jadi penyakit jantung bisa menyerupai GERD, GERD bisa menyerupai jantung. Itu Ngerti nggak? maksudnya. Jadi GERD itu bisa menyerupai serangan jantung, jantung bisa menyerupai GERD. Ya, kalau misalnya ada keluhan begitu harus kita konfirmasi bener nggak ini GERD aja atau memang jantung. Atau jantung. Takut kita kecolongan. Oke. Saya pernah punya pasien ceritanya, ada pasien mau pulang dari Bandung ke Batam. Pagi-pagi dia mau berangkat menuju bandara, kemudian dia ngerasa perutnya nggak enak, nggak nyaman. Ya GERD gitulah. Datang ke satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit besar sana, dikira sakit lambung saja. Mungkin juga desakan pasien mau pulang ke Batam, jadi ya udah diperiksa seadanya, mungkin nggak lengkap. Pulang dia mesti nyeri di atas pesawat. Terus dia penasaran sampai ke rumah ke Batam, dia periksa saya, kemudian saya cek serangan jantung koroner akut. Untung nggak meninggal di pesawat. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu hati-hati. Keluhan GERD ini bisa merupakan keluhan jantung. Jantung bisa jadi kayak GERD. Iya. Dua-dua ini mirip ya. bisa saling mengacaukan, bisa membuat kita bisa salah interpretasi. Tapi anggap sajalah jantung. Kalau dia tidak terbukti kan aman kan. Tapi kalau dia terbukti jantung kan Bisa kacau. bahaya kan. Iya. Bagus kita mikir dulu kemungkinan jantung nggak nih. Nah, itu direkam jantung dilihat. Kalau nggak apa-apa aman berarti nggak aman. Kalau tidak kita kecolongan kan. Dikira sakit lambung mah GERD. Serangan jantung. Jadi kalau jantung koroner itu dok, tanda-tandanya apa yang paling kelihatan? Kita bicara Koroner. sign and symptom, gejala ya. Ya. Jadi penyakit jantung koroner itu gejala yang khas. Saya bicara yang khas. Yang khasnya nanti 80% gini keluhannya. Orang kalau jantung koroner itu serangannya begini. Biasanya mereka mengeluh nyeri dada. Di mana lokasinya? Di tengah. Tengah ya. Lokasinya di sentral. Oke dok. Kalau kita bilang retrosterna, ini ada sternum tulang dada di belakang itu. Rasanya seperti di belakang. Nyeri dada di tengah umumnya. Dan dia tiba-tiba gitu kan dok? Nah, bisa tiba bisa enggak juga ya. Oke. Nah, nyerinya seperti apa? Deskripsinya biasanya dia bilang rasa ditindih, ditekan, dihimpit, rasa panas, ya seperti beban ditekan gitu. Menurut orang yang pernah nyeri dada begitu. Kemudian menjalar kadang-kadang ke lengan kiri, ke bahu, ke punggung, leher tercekik atau rahang bawah ngilu. Itu biasanya gejala-gejala yang menyertai ketika dia nyeri dada. Ada pasien malah kadang-kadang cuma nyeri rahang bawahnya ngilu aja. Dia bilang, dok saya selalu naik tangga, rahang bawah saya ngilu. Ada tuh teman pasien saya tuh, anggota dewan. Saya nggak cerita lah dewan mana. Dewan apa kek. Kemudian setiap kali itu dia berobat ke dokter gigi segala macam, nggak ketemu. Ketemu saya, dia bilang ada sakit jantung. Nggak percaya dia. Dok saya gini-gini, jantung koroner, saya bilang. Kok dokter tahu? Nggak. Coba kita tes treatment. Bener. Pasang ring di akhirnya. Hilang, ada keluar lagi tuh. Nah contohnya gitu. Nah, menjalar ya. Nah, kalau yang berekstrim serangannya akut itu bisa keringat dingin, mual muntah, bisa pingsan. Itu gejala jantung koroner yang kalau kita pengen tahu. Jadi sebenarnya kalau gejalanya itu dia timbulnya
satu-satu atau memang ini udah sebulan sebelumnya udah merasa ini dulu nih jantung Ada yang datangnya sudah ketahui sebelumnya, cuma orangnya nggak ngeh ya, Iya. nggak care dia kalau itu kelainan jantung. Iya. Contohnya orangnya suka denial, ada orang tipe denial, Iya. nggak Nggak mungkin gitu ada ya. nggak, jadi udah ada keluhan, kemarin udah ada nyeri, waktu dia naik tangga terasa nggak enak, berat, sesak, ya waktu dia jalan cepat dikit terasa nggak enak, ya dia nggak care, nggak ngeh kalau itu sesuatu, ternyata udah ada keluhan. Ada juga nggak ada keluhan, memang tiba-tiba serangan mendadak. Tiba-tiba. Nah itu makanya perlu lakukan namanya medical check up. Itu kita nanti cerita terakhir. Oke. Iya. Kan kalau cerita tentang gejala. Kali ini aku banyak terdiam nih. Aku takut ya. Kalau medical check up nanti saya bisa panjang lagi. Saya kan pertanyaannya tentang keluhan. Iya. Cukup jawab keluhan dulu ya. Iya. Penasaran lagi ya. Kalau misalnya dok, seseorang itu sudah dibilang kamu punya penyakit jantung, yang dia harus lakukan apa dok? Menjaga makanan kah atau depend apa? on jantung apa gitu. Oke. Kalau jantung koroner jelas ya, Anda harus mulai lifestyle modification. Harus merubah gaya hidup, itu yang pertama. Apa yang gaya hidup dirubah? Pola makan. Tadinya senang makan lemak kolesterol, mulai makan yang tinggi serat ya, rendah lemak ya. Kemudian mulai teratur. Nanti saya ceritakan tentang ada caranya, cerdik nanti ya. Jadi kalau ditanya sekarang, udah ada cerita tentang pencegahan sebenarnya. Ya itulah, harus jaga makan, berolahraga teratur. Itu nanti saya akan sampaikan detail di sesi terakhir mengenai how to prevent to the coronary disease, penyakit jantung. Oke. Kan bagusnya terakhir ya. Itu sesi namanya bagaimana pencegah. Kalau bicara jantung, bicara dulu bagaimana keluhannya, bagaimana apa yang dilakukan tindakannya, baru terakhir bagaimana pencegahannya. Itu di sesi akhir. Oke. Nih, kayaknya kalau ngomong jantung kan tadi dokter bilang jenis jantung pun macam-macam loh. Iya. Pasti pencegahan, mendeteksinya pun juga Juga pasti akan beda-beda. beda-beda ya. Kayaknya sesinya sendiri-sendiri. Hari ini sesi ini jantung koroner, besok apa gitu. Iya. Kayaknya banyak nih. Ada episode kedua. Kayaknya banyak ini. Bener. Iya, tadi Karena agak beda-beda ininya treatmentnya, beda-beda Iya. caranya. Kalau bicara jantung koroner, bicara jantung listrik jantung, bicara tinggi, itu ada sesi tersendiri. Nah itu setengah hari bicaranya kita. itu dia. Iya nih kalau lihat kayaknya kalau terlalu general jadi nanti nggak fokus. Nggak fokus ini ya. bener. Iya. Ini. Karena Kita tadi hari kita ini bicara koroner dulu ya. Iya. belum lagi tadi membahas kita apa jantung rematik ya. Iya, Ada lagi kan dok? panjang lagi. Oh, tuh panjang lagi ntar. Oh. Jadi kita akan ada sesinya Dulu mungkin. lagi bicara jantung hatiku lain lagi. Jantung hati. Iya. Tadi dokter juga sempat bilang dari makanan juga ternyata Iya. ada ini ya dok ya. Makanan bisa mempengaruhi jadi lidah bisa jadi pangkal masalah. Lidah bisa jadi pangkal masalah. Wah, itu bisa jadi judul sendiri. Tapi kita ada Benecol nih Pak. Nah. Nutrif Benecol, teman makan enak untuk jantung sehat. Ya, jadi mau makan apa aja minumnya Benecol. Ini makanya gimana? Ini Maksudnya diminum. kapan? Iya, diminum. Maksudnya kapan nih? Kapan nih? Ini diminumnya sesudah Pak. Sesudah makan? Sesudah makan ya. Sesudah makan. 2 hari, dua botol Heeh. sehari. Begitu. Rekomendasinya sehari Dua ya maksimal ya. Gitu. Setelah makan ya. Jadi mau makan apa aja bisa guys. Setelah makan. Jadi aku sekarang boleh makan nih? Boleh minum Pak. Boleh minum. Boleh karena tadi makan apa aja pokoknya minumnya ini. Iya. Gitu. Oke. Oke, nanti kita bahas lagi tentang makanan ini. Kita mau tahu dokter sebenarnya makanan yang tidak bagus, yang tidak bagus Ya. untuk jantung itu ya mungkin kita keringet dingin. Aduh, agak panas ya guys. Padahal aslinya udah dingin ya, kita jadi kayak keringetan gini ya. Gitu. Aku hampir nggak mau nge-host tadi dok, karena saya sering trauma dengan jantung gitu. Makanya tadi saya agak bengong ini. Iya. Iya, yuk lanjutin. Tadi yang nyeri-nyeri dada itu loh sering juga loh kita. Iya. Tapi mudah-mudahan bukan ya Apalagi dok. kalau bulan tua ya. Itu deg-degan dok. Dok, saya punya temen itu gampang sekali pingsan dok. Cuma aku nggak pernah nanya kamu tuh ada kalau itu ada hubungannya dengan jantung nggak dok? Dia tuh gampang sekali pingsan. Laki-laki perempuan? Perempuan. Laki-laki juga ada. Nah lengkap nih, ada Ngaruh ya, laki-laki Dok, ya? juga ada. Usianya berapa? Wah itu zaman kuliah itu. Oh. Ya Jadi, berarti umur iya, 20. Pingsan itu merupakan salah satu gangguan pada jantung juga, gejala atau gangguan jantung.
contohnya pada anak muda sering kali itu waktu kita lebih sekolah SMA dulu berdiri lama pop jatuh, berdiri lama pop jatuh. Itu karena ada memang gangguan dia tekanan darah rendah, hipotensi namanya. Kita bilang hipotensi ortostatik. Ketika dia berdiri lama, aliran darah itu terhambat naik ke atas, akhirnya curah jantungnya menurun. Aliran darah ke otak berkurang, langsung plok jatuh. Nanti kalau dia pingsan jatuh dia sadar lagi. Oh, jadi nggak ada hubungannya dengan jantung? Bisa ada kaitan, tapi walaupun ada yang karena hipotensi ortostatik, ada gangguan sistem saraf, dia punya refleks di sini, saraf di sini terlalu sensitif. Ada kelainan oleh karena jantung koroner juga, ada kelainan oleh karena katup jantungnya, ya, dan bisa juga gangguan saraf. Jadi itu banyak faktor pingsan. Mesti kita eksplorasi lagi, ada caranya tuh memeluk. Nah, rumah sakit B Batam itu punya sebentar lagi klinik pingsan. Nah, Klinik pingsan? itu kan pingsan namanya kan. Kalau bahasa kerennya sinkope. Itu pingsan. Nah itu kalau orang sering berulang pingsan harus cari sebabnya. Kalau enggak, yang bahayanya kalau dia pingsan dekat kolam renang. Waduh, nggak bangun-bangun nih. Pas lagi tenggelam menyeberang ya? jalan, plop, kan bahaya kan. Iya. Jadi harus cari apa penyebab pingsannya. Nah, kami sebentar lagi akan membuka klinik namanya gangguan debar-debar dan pingsan. Tunggu tanggal mainnya. RSUD Batam akan buka klinik itu. Nah, itu. Nanti di podcast nih. Ya, nanti Kita bicara kapan-kapan tentang pingsan dan berdebar-debar. Saya dah challenge Anda. Pingsan dan berdebar. Ini banyak suka penyakit, berdebar-debar. banyak penyakit pada orang-orang muda, anak-anak muda, cewek-cewek lagi. Iya. Ketika lihat cowok ganteng berdebar. Berarti langsung ke RSBP. Ketika lihat kantong kosong langsung sinko pingsan. Iya. Nah, terus Dok, kalau istilah lemah jantung itu apa, Dok? Iya. Lemah jantung ini sebenarnya itu bahasa awam. Saya juga nggak ngerti lemah jantung itu apa. Oh, dokter aja nggak tahu. Bukan banyak interpretasinya. Kalau kita lemah jantung itu ada dua kemungkinannya. Denyut jantung yang lemah, lambat, lemah juga. Pompa jantung yang nggak kuat, lemah juga. Yang mana satu? Gagal jantung itu salah satunya lemah pompanya, lemah kekuatan ototnya memompa, lemah kan namanya. Ada juga lemah itu karena lambat jantungnya, terlalu lambat. Harusnya kita 60-an, dia 40-30 bisa pingsan. Bisa berhenti jantung. Itu yang mana yang lemahnya itu? Tentu kan kita yang bisa melakukan tracingnya. Ini lemah yang mana? Tapi kalau lemah jantung itu umum. Lemah yang mana? Lemah kekuatan otot jantungnya memompa, lemah denyut jantungnya lemah juga. Jadi beberapa ada kemungkinan. Iya. Kita suka bilang tuh yang tangannya suka berkeringat. Nah, boleh lagi itu paling sering itu. Oh, Apakah lagi nih. kalau katanya saya berkeringat saya sakit jantung gitu? Iya, katanya sampai kaki basah juga itu katanya. Saya masih kecil juga begitu. Dulu waktu saya belum jadi dokter, saya juga mikir orang berkeringat itu sakit jantung. Ternyata Dok. Umumnya pasien saya menanya begitu, Dok, apakah saya sakit jantung? Karena banyak keringat. Sampai ekstrim kadang-kadang dia pakai sapu tangannya basah. Ya. Jadi hiperhidrosis. Nah itu tidak ada kaitan sama jantung sebenarnya. Tapi dia itu ada hubungan dengan persarafan terlalu dominannya, simpatisnya gitu ya. Sampai ada yang bisa dioperasi itu. Ya, dokter bedah jantung bisa melakukan operasi untuk menghentikan karena dia seringnya berkeringat terlalu ekstrim. Keringat tuh sampai bisa diperas itu. Jadi kalau megang apa basah semua dia. Kadang megang gelasnya jantung karena licin. Iya. Berarti yang berkeringat itu bukan berarti lemah jantung. Pasti jantung ya. Belum tentu jantung ya. Iya. Oke. Mungkin sekarang kita lagi lanjut ke ngomongin pandemik gitu. Oh ya. Iya, katanya COVID-19 ini, virus ini mempengaruhi kesehatan jantung. Ya? Enggak deh ini. Kalau aku mungkin tanyanya ke dokter gini. Kan banyak orang yang positif COVID ya, terus akhirnya meninggal itu kan karena Jantung. penyakit bawaan. Oh, nah yang bener gimana Dok? Kalau orang yang punya penyakit jantung, Dok, itu apakah juga gampang kena terinfeksi COVID? Ya. Jadi gini, memang mungkin itu dulu aku tanya itu dulu. Dulu orang pikir nggak ada hubungan, ternyata ada hubungan. Penelitian di New York, di beberapa negara di Inggris di mana, dan di Cina sendiri waktu di Wuhan, ya ternyata mereka lihat orang-orang yang serangan COVID ini orang-orang yang punya komorbid apa gitu. Apa itu komorbid? Komorbid itu penyakit yang menyertai dia. Ah iya. Bawaan ya. Jadi dicari semua, dilihat penyakit-penyakit ini apakah
penyakit ini ikut mempengaruhi terhadap serangan dia, ternyata memang ada. Hipertensi itu hampir 56%. Kalau orang ini hipertensi, kemungkinan serang COVID itu 56%. Kemudian kalau dia ada diabetes, ya 30%. Kemudian sampai dia ada gangguan gagal jantung, koroner, ya itu mempengaruhi. Nah, kalau orang punya comorbid ini, comorbid itu artinya penyakit yang menyertai ya. Artinya betul. Jadi orang-orang yang kena COVID itu banyak